schedule itu. Kita baru bahas tentang si muhasabahnya dulu. Belum lagi ke amal yang sempurna. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Kalau nggak cukup sambung ke bulan depan lagi. Ya lama nih bulan depan. Ya udah, insyaallah mudah-mudahan ini bisa selesai. Baik, sampai di sini paham? Paham? Kita mau referensi ayat, ya. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya, dengan semua yang Allah tunjukkan tadi, wahai orang beriman, naikin level ketaatan bertakwa, dan kamu coba diperhatikan. Dulu, waktu aku kasih kehidupan, kamu apa yang sudah kamu perbuat dan apa yang sudah kamu lalaikan. Hari ini kamu buat perencanaan. Setelah tahu ayat ini, kamu buat perencanaan. Kata Allah. Untuk apa perencanaannya? Untuk naikin levelmu ke level takwa. Maka bahasanya Allah, penekanannya adalah wattaqullah, maka bertakwalah. Takwa itu artinya apa? Ikut apa yang Allah perintahkan. Ikut ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nanti ujungnya adalah akan ada CCTV Allah. Gak akan luput. Hari ini udah diniatin Allah, aku punya planning nih. Planning mau naik tingkat level takwa. Tapi aku yakin ujiannya masih gede. Bener gak? Emangnya setan diem gitu di pojokan? Ya, dia takwa lagi. Terus kan itu? Enggak Bun. Kalau Bun udah S7, setannya udah S8. Bun udah S8, setannya S9. Jadi udah setan itu dia udah naikin terus tingkatnya. Kalau udah tambah pintar, dia tambah pintar lagi, menggoda dari segala arah. Karena itu perintah sama Allah. Biarkan aku menggoda hamba-hambamu dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari atas lo nggak bisa, karena ada Allah di atas. Ya, sama Allah, kata Allah apa? Silakan. Tetapi bagi hamba-hambaku yang bertakwa, kamu tidak akan bisa. Tuh, sekarang ceritanya udah sampai takwa belum? Belum. Baru mau naikin ke level takwa. Maka siap-siap serangan kanan, kiri, depan, belakang. Paham? Paham? Pasti akan ada. Mau ngaji aja, ngaji yuk. Nah ini, udaranya tuh. Setan bilang kalau setan duduk, kalau hujanan tadi, dah kagak jadi. Ayo Bun, aduh gue ada cucu di rumah. Tuh, nah lagi kena ada tuh keikat. Nah, si Omar udah bilang gini, pokoknya aku udah punya kebebasan waktu, sehingga aku mau ngaji, aku mau mendekatkan diri sama Allah. Cucunya datang, cucunya akan bilang, Mama, nanti kita main yuk. Ya main, besok ngaji lagi. Bun, ngaji gak? Jadi gak? Ada cucu di rumah. Nah, itu alasannya lagi ngomong cucu. Pasti, setannya akan masuk lewat cucunya Oma. Nah, ada lagi. Karena Bunda belum berada di level takwa. Yang dijamin sama Allah adalah silakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa, kamu tidak akan. Tetapi bagi yang baru mau naik tingkat kayak kita, mau naik tingkat takwa, maka pasti akan ada gangguan kanan, kiri, depan, belakang. Siap. Kira-kira kita bisa nggak? Insya Allah bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita niatnya yang dari gabungan, yang atas. Jadi kita niatnya luruskan dulu karena Allah ingin membuat perencanaan ke depan menjadi orang bertakwa, sehingga ke atas perencanaan itu akan diganggu. Oke? Kalau masih ke kanan,
dia gitu loh. Jadi ketemu jadi takwanya. Tapi kalau luruskan niatnya karena Allah, karena ingin bertakwa kepadamu ya Allah, maka insya Allah Allah yang bikin kita mampu untuk buat perencanaan ke depan. Rencananya mana? Rencana naik ke bertakwa. Nanti dikasih semuanya. Oke. Baik, sampai di sini. Minum dulu boleh? Kita clearkan ya. Jadi satu ayat di surat Al-Asr ayat 18 tentang muhasabah sekaligus perencanaan ke depannya. Jadi ini ayat lengkap banget. Negur kita, ngajak kita, memberitahukan kepada kita agar persiapkan apa yang mau kamu perbuat di masa yang akan datang. Kalau Allah bertanya tentang apa yang mau kamu perbuat, menurut Bunda mau bikin apa ke depannya? Tugas utamanya kita apa? Tugas utamanya hamba beribadah. Otomatis perencanaannya adalah perencanaan tentang tugas utama hamba. Apa? Beribadah. Kata siapa? Surat berapa yang berapa? Yuk, yang mau, jadi biar clear, yang mau direncanakan ke depan itu apa? Rencana ibadahku. Karena aku dikasih tugas cuma satu aja tugasnya, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas ibadah itu udah dibawa dari saat kita di sini. Dikasih tugas utama yaitu ibadah. Bagaimana ibadahmu ini bisa menaikkan kamu menjadi level seorang mukmin? Gimana caranya? Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasul, dia iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat. Ini level pertama. Nah ini kan level iman. Sekarang yang dipanggil adalah yang disuruh mempersiapkan diri hanya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dia akan fokus di kata ibadah. Bagaimana ibadahnya itu bisa naik sampai ke level takwa. Bisa? Paham sampai di sini, Bun? Bisa? Oke. Enak. Soalnya dari profesor jadinya gampang memberikan pemahaman. Ini pelan-pelan. Siap ya, Bun? Pelan-pelan ya. Oke. Jadi kata satu dari si muhasabah adalah ibadah. Ibadah inilah yang disebut dengan amal. Amal ya. Saya tulisnya amal dulu. Amal. Ibadah disebut dengan amal. Amal itu perbuatannya. Perbuatannya siapa? Perbuatannya si hamba. Si hamba itu melakukan apa? Itu namanya dia beramal. Oke. Sampai sini boleh dihapus? Boleh? Sip.
Si amal punya 3 tingkatan juga. Salah, soleh, sempurna. Kalau dalam bahasa ininya, ini dulu deh, biar cakep. Kan kalau nulisnya cakep, ibu-ibunya senang gitu. Soleh pakai apa? Ini ya. Salah terus sempurna. Oke. Ini masa lalu. Ingat tadi ada 3 waktu kita? Ingat tadi ada 3 waktu? Ya. Maka yang waktu yang lampau kita koreksi. Yang mana aja amalku yang salah? Sholatnya kah? Minumnya kah? Makannya kah? Ngajinya kah? Yang masih salah? Atau berhubungan dengan keluarga? Sama anak? Sama suami? Sama tetangga? Sama ketika belajar sama guru? Atau apapun? Nih, koreksi diri yang masa lalu. Sama dengan koreksi diri. Tapi ini hanya dilakukan oleh tadi tingkatan manusia. Tingkatannya orang beriman naik ke sini. Saking ini yang nulis semua ini antis gitu ya. Ada yang bawa? Kayaknya aku bawa deh. Lanjut ya. Amal saleh akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Makanya Al-Quran selalu menekankan ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi amal saleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan saya yakin kita semuanya insyaAllah sudah melakukan amal-amal saleh. Tinggal sekarang mau menyempurnakan si amal yang tadi sudah saleh, ya. Karena kita sepakat mau naik ke level ini. Ini untuk siapa ya? Ini untuk orang yang takwa. Kenapa harus takwa sini? Karena takwa hanya orang yang takwa dia yang akan menempati surga. Bukankah tujuannya si hamba ingin masuk surga Allah? Ini semua yang ada di sini mau masuk surga Allah? Mau masuk surganya Allah? Mau aja mau banget? Yang mau banget? Nggak nunjuk ini di masjid? Akhirnya malaikat Allah jadikan kami penduduk surgamu yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kata guru ikut karena dibawa kepada baik sama didoakan. Mudah-mudahan kita sama-sama ya semuanya ya. Satu rombongan kita. Majelis Taklim Al-Huda, insyaallah satu rombongan nanti masuk surganya Allah. Karena surganya itu diantaranya berombongan tuh. Jadi kita nanti bareng-bareng berombongan. Tapi diperiksanya sendiri-sendiri. Kayak datang ke masjid ini sendiri-sendiri semuanya. Ya, sama persis kan. Tapi mau diantar ketika udah duduk semuanya terapi nanti sama malaikat diantar ke surga itu berombongan.
3 ayat, saya lupa surat ke-29 ayat 73 74, coba 29 ayat 73 angkat kabut. Dan orang-orang yang beriman itu diantar ke surga bersama rombongan. Rombongan siapa? Rombongan orang yang dicintainya. Sampai nomor 9 berarti ya. Apa ya? Yang ada di atas sampai 73 sebentar. Fakir itu 35 coba lihat. Bukan. Ini akal ingin memutus tidak. Bukan orang yang ingin kita lihat. Kenapa? Sanutri bukan pada tansa illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Allah yang ingin kita lupa. Nanti kayak saya kirim ke Bunda. Lanjut ya. Angel ada di ayat. Kalau mau cari boleh searching Google. Kalau semua manusia itu diantar ke surga secara berombongan. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang dicintainya. Kemudian cinta lagi, saling mencintai orang lain. Al-Zumar ya? Oh iya benar. Al-Zumar surat 73 ayat 4 dan 73 dan 74. Ya, rombongan-rombongan. Betul. Terima kasih Bun. Surat Al-Zumar surat ke-39 bukan 29 ya. Surat ke-39 73 74. Yuk kita dengerin dulu siapa yang baca. Yuk orang bacain. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara rombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya pada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, orang-orang yang bertakwa. Jadi levelnya udah sampai harus level takwa. Kenapa kita diperintahkan Allah untuk sampai level takwa? Karena Allah mengharapkan kita menempati surganya Allah. Ya, Allah yang menginginkan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menginginkan kita untuk masuk ke surganya Allah. Karena kenikmatan yang Allah berikan di sana 99%, tapi baru 1% yang dibagi ke sini.
Jadi 99%-nya, ayo hambaku masuk ke dalam surga. Oke, coba renungin lagi nih ayat ini ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Roh-Nya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada surga itu dan pintu-pintunya dibuka, maka para penjaganya berkata, para penjaga surga berkata kepada rombongan ini, kesejahteraan atasmu, berbahagialah kamu dan silakan masuk, kamu kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Ini adalah cita-cita semua manusia yang Allah ciptakan. Pasti kalau ditanya siapapun yang berbuat maksiat di luar sana, siapapun yang melakukan kemaksiatan, kalau ditanya pengen nanti kembalinya kepada Allah, pasti dia akan jawab pengennya masuk. Tapi untuk masuk surga, coba lihat, Allah udah kasih clue-nya.